Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masuk ke dalam pembahasan modul ketiga untuk penentuan lokasi distribusi. Untuk modul ketiga ini kegiatannya adalah kita akan mencoba menentukan lokasi pusat distribusi dengan menggunakan metode center of gravity. Nah, nanti untuk menyelesaikan metode ini, tahapan-tahapannya yang pertama ada clustering, kemudian ada K-means algoritma. Ini adalah untuk menentukan anggota dari masing-masing cluster yang sudah ditentukan di awal. Dan kemudian langkah yang terakhir baru kita menyelesaikan dengan metode center of gravity-nya. Nah, ini nanti tahapannya secara detail akan saya jelaskan di teknis penyelesaian Excel, dan kemudian kita menggunakan bantuan software Minitab. Nanti Anda boleh perhatikan saja untuk proses-prosesnya. Yang pertama, Anda boleh buka Excel-nya. Nah, kemudian di dalam file Excel ini terdiri dari dua data. Yang pertama ada data latihan, dan yang kedua ada data tes formatif. Dan kemudian kita kembali ke data latihan. Untuk data latihan ini ada beberapa kolom ya pencatatannya. Yang pertama ada kolom lokasi retailer. Ini sebenarnya nama dari retailernya, karena sebenarnya lokasi dari retailer ini sudah diwakili dengan garis atau titik koordinatnya, baik itu garis bujur ataupun garis bintang. Kemudian untuk latihan kali ini ada dua lokasi yang belum diketahui, baru diketahui namanya saja untuk nama retailernya. Yang pertama ada Hartono Pondok Indah, dan yang kedua ada Electronic City SCBD. Nah, nantinya untuk mengetahui lokasinya di mana, Anda bisa cari titik koordinatnya melalui Google Maps. Caranya misalkan seperti ini. Yang pertama, Anda copy paste saja untuk alamat lengkapnya. Anda buka Google Chrome. Oke, kemudian setelah Anda akses Google Maps, alamat yang tadi kita ambil dari data di Excel, Anda paste aja di sini. Nah, kemudian Anda search. Oke, ini udah dapat untuk titik koordinat dari retail Hartono Pondok Indah. Nah, nanti Anda bisa ambil dari angka yang ada di atas sini ya. Anda tinggal copy paste saja. Copy paste, kemudian masukkan ke dalam tabel di Excel ya. Pas dari sini, kemudian Anda sesuaikan tentunya. Oke, karena di formatnya pakai koma, Anda harus sesuaikan, jangan pakai titik. Dan di sini juga. Nah, dan yang kedua sama, kita cari lagi dengan menggunakan Google Map. Setelah Anda melengkapi data dari titik koordinat bujur dan lintang, langkah berikutnya yaitu kaitannya dengan data cluster. Nah, untuk menentukan data cluster ini, yang pertama Anda harus tentukan dulu di awal, Anda akan membagi sebaran retail ini menjadi berapa cluster. 2 cluster kah, 3 cluster, atau seterusnya. Nah, biasanya di dalam praktikum ini kita batasi untuk pembagian berapa jumlah clusternya nanti akan ditentukan oleh pihak pengajar, karena di materi manajemen distribusi and delivery ini tidak mempelajari kaitannya dengan menentukan jumlah cluster. Nah, misalkan untuk latihan ini saya tentukan nanti akan dibagi menjadi 2 cluster. Nah,
Untuk langkah berikutnya setelah kita mengetahui dibagi menjadi dua klaster, yaitu kita akan menentukan anggota-anggota dari masing-masing klaster yang sudah kita tentukan tadi. Untuk menentukan anggota klaster, di sini kita bisa menggunakan bantuan software Minitab. Caranya kita akan input data kaitannya dengan titik koordinat bujur dan lintang. Nah, ini Anda copy paste saja datanya. Kemudian Anda buka Minitab-nya. Paste di sini datanya. Oke, di sini ada data berupa koordinat bujur dan lintang. Jangan lupa di kolom ketiga Anda tambahkan judul kaitannya dengan judul cluster. Oke, kemudian langkah berikutnya yaitu Anda klik start. Kemudian Anda pilih menggunakan multivariat. Kemudian kita menggunakan metode Cummins algoritma untuk menentukan masing-masing anggota di dalam klaster tadi. Oke, kalau sudah, nanti variabelnya ada dua, yaitu variabel bujur dan lintang. Kita pilih, nah ke sini. Kemudian number of clusternya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita tentukan dua cluster. Kita klik dua, kemudian Anda klik storage. Nanti di storage-nya ini, pembagian cluster akan kita taruh datanya di kolom cluster. Kita taruh ke sini. Oke, kemudian tinggal di OK. Kita klik OK lagi. Oke, dan selesai. Ini proses pembagian klasternya. Oke, kalau sudah selesai, maka tinggal Anda lakukan copy paste data dari klaster ini. Kemudian Anda pindahkan ke Excel untuk kolom klaster. Oke, jangan lupa Anda rapikan kolomnya. Setelah langkah ini selesai, langkah berikutnya adalah yang perlu Anda lakukan. Anda buatkan grafiknya. Untuk membuat grafik, Anda bisa buka software Minitab lagi. Kemudian dari data yang tadi ini, Anda tinggal klik grafik. Kemudian Anda pilih scatter plot. Kemudian Anda pilih yang with group. Anda OK. Kemudian variabel Y dan X-nya Anda tinggal masukkan. Variabel Y-nya itu diambil dari lintang, X-nya itu diambil dari bujur. Kemudian kategori pengelompokan atau anggota dari masing-masing klasternya diambil dari C3 atau diambil dari data cluster. Oke, Anda tinggal OK. Oke, kemudian selesai untuk scatter plot grafiknya. Nanti Anda tinggal klik kanan, kemudian copy grafik, pindahkan ke Excel, taruh di samping kanan data. Setelah ini boleh Anda rapihkan, disesuaikan ukurannya. Oke, bisa Anda lihat berdasarkan grafik yang sudah kita buat di dalam Minitab. Ini sebaran dari masing-masing retail dibagi menjadi dua klaster, ya, atau dua wilayah untuk klaster 1 dan klaster 2. Dan kemudian ini kalau kita lihat secara data tabel ini masih acak, belum terkumpul walaupun secara grafik sudah dikumpulkan. Kemudian untuk mengumpulkan data di Excel Anda bisa menggunakan fungsi filter. Kita filter berdasarkan klaster. Kita filter dari A ke Z. Oke. Nah, setelah berurutan seperti ini, Anda tinggal pisahkan saja tabelnya dengan cara insert row atau baris. Oke. Kemudian jangan lupa Anda kasih judul untuk tabel di bawah. Setelah Anda memisahkan data menjadi dua kelompok atau menjadi dua tabel di sini, langkah berikutnya yang harus Anda selesaikan adalah menentukan beban dari masing-masing titik koordinat, baik itu nanti beban dari koordinat bujur ataupun beban dari koordinat lintang. Caranya cukup mudah, yaitu dengan Anda mengkalikan saja nilai dari bujur dikalikan dengan bebannya atau permintaan per unit, dan kemudian lintang dikalikan dengan permintaan per unitnya. Dengan
setelah Anda menyelesaikan klaster ini, jika Anda perhatikan di dalam klaster yang tadi kita buat, di dalam klaster ini baru terdapat sebaran dari masing-masing retail. Nah, untuk pusat distribusinya belum kita masukkan ke dalam grafik ini. Nah, caranya untuk melakukan pembuatan atau insert data dari si distribution center-nya, Anda tinggal klik kanan di dalam grafiknya, kemudian Anda klik atau pilih select data. Oke, kemudian Anda tambahkan add data. Nah, sumbernya adalah nilai dari sumbu Y-nya. Anda klik ini. Kemudian yang kedua, masukkan nilai dari sumbu X-nya. Anda masukkan yang ini. Oke, Anda oke. Dan tinggal oke aja dan selesai. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di sini sudah muncul distribution center-nya. Kemudian yang kedua juga sama. Dan kemudian Anda nanti boleh rapihkan grafiknya sehingga memberikan informasi yang utuh. Nah, ini Anda boleh tambahkan legendanya. Anda checklist saja di sini. Nah, kemudian dia akan muncul mana yang masuk ke dalam titiknya si retail dan mana yang masuk ke dalam titiknya si distribution center. Dan yang di cluster kedua pun sama. Anda boleh tambahkan legendanya. Oke, sudah selesai. Jadi nanti silakan Anda buat grafik di Excel ini dengan desain seperti apa aja. Yang penting di dalam grafik tersebut harus memberikan suatu informasi yang utuh. Jangan sampai ada beberapa informasi yang membingungkan untuk si pembaca. Setelah Anda menyelesaikan grafik dari masing-masing klasternya, langkah berikutnya adalah Anda lakukan observasi virtual. Nah, observasi virtual yang dilakukan adalah Anda mencari lokasi dari distribution center dengan cara virtual, kemudian data yang digunakan untuk observasi virtualnya adalah data berupa titik koordinat X dan titik koordinat Y dari masing-masing distribusi center yang ada. Oke, yang pertama yang harus dilakukan observasi secara virtual yaitu klaster 1 dulu. Di sini nanti observasi virtualnya Anda boleh menggunakan bantuan Google Maps. Anda tinggal copy paste saja. Oke, setelah Anda akses Google Map-nya, Anda tinggal copy paste saja kaitannya dengan titik koordinat, dan tentunya ketika Anda meng-copy paste titik koordinat harus disesuaikan dengan standar yang diminta oleh si Google Maps ini. Jadi nanti ada perubahan, caranya Anda tinggal sesuaikan saja. Oke, kemudian kita kasih membatasi dengan koma, kemudian koma yang dari Excel ini kita ganti titik. Juga kita ganti titik. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, Anda tinggal telusuri atau tinggal cari. Oke, setelah ditelusuri, nanti dia akan muncul datanya. Alamat lengkapnya ini ada di Jakarta Selatan, RT 9 RW 3. Ya. Anda copy paste alamat lengkapnya. Kemudian Anda pindahkan ke Excel lagi. Oke. Ini alamat lengkapnya, Anda copy paste ke sini, dan kemudian kita kembali lagi ke Google Map. Kita lakukan survei atau observasi virtual. Anda boleh lakukan dengan klik satelit. Oke. Kemudian Anda cek lokasi detailnya. Oke. Jika Anda perhatikan, di sini Anda bisa melakukan survei secara virtual dengan menggunakan Google Map, tapi untuk standar satelit, jadi nanti bisa kelihatan detailnya. Nah, nanti setelah Anda temukan observasi virtual seperti ini, Anda boleh lakukan print screen.
Nah, kemudian yang perlu Anda lakukan analisis kaitannya dengan hasil dari survei virtual ini. Yang perlu Anda lakukan analisis berupa data seperti ini. Nah, minimal yang pertama Anda tulis alamat detailnya. Ini bisa Anda ambil copy paste dari yang di atas ini. Nanti di sini dihapus saja, nggak masalah. Kemudian yang kedua adalah kondisi lokasinya. Dalam artian di sini adalah kondisi lingkungannya, kaitannya dengan jalan dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah keputusan lokasi. Nah, ini perlu diambil. Nah, dan biasanya keputusan lokasi ini bisa Anda simpulkan atau bisa Anda tulis berdasarkan dari hasil analisis kondisi lokasi yang ada. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.